a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let anyone blow it out, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hai teman-teman, sebelum ibadah kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Halo teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah kemudian kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lasso Bella dan Lasso Evelyn. Ya, hari ini kita di KM Tong Kids, kita mau memuji Tuhan dan kita mau bangkit berdiri dan puji Tuhan, menyanyikan dan mengingat Allah itu ada di tengah-tengah kita, Lasso. Allah yang mengasihi kita dan mau Betul. terus menggirangkan kita, Lasso. Iya, kasihnya itu sangat besar sekali. Ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia sangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar Tuhan Allah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Iya, kasih Allah sangat besar untuk kita. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Adik-adik,
Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, adik-adik, kasih Allah itu tidak hanya besar, tapi tinggi. Tingginya lebih dari apa, Lose? Lebih tinggi dari langit, Lose. Betul, dan dalamnya lebih dalam dari lautan. Wah. Iya, dan selain itu lebih indah loh, Lose, dari pelangi. Ya. Nah, sekarang kita mau, karena kasih Allah itu kan gak ada yang mengalahkan ya. Betul kasih Allah sekali. itu paling tinggi, paling besar, paling indah, dan paling dalam. Nah, yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, luar biasa sekali kasih Yesus itu ya. Nah, Lause, tahu dari mana kita? Kasih Yesus besar, kasih Yesus tinggi, indah, dari mana Lause? Tentu saja Alkitab mengatakannya, Lose. Oh. Alkitab bilang Tuhan mengasihi kita semua. Iya, ternyata Alkitab juga bilang kasihnya itu yang besar yang tadi ya Lause ya. Iya, Nah, Lose. berarti sekarang kita mau menyanyikan Jesus love me this I know. Oke, pertama bahasa Inggris dulu ya Lause ya. Oke, Lose. Habis itu kita masuk bahasa Indonesianya. Betul ya, yuk adik-adik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, the Bible tell me so. Oke, sekarang bahasa Indonesianya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya. Nah, kita sudah tahu Tuhan Yesus mengasihi kita.
sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Ya, adik-adik di rumah, ayo persembahannya disiapin. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita nyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, adik-adik kita mau doa persembahan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tolong Tuhan yang pakai untuk kemuliaan pekerjaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan Hai Kawan yang Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Iya. Selamat mendengarkan Cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lasa Arlin. Hai Alsa Alin. Hai Lasa Arlin. Tadi saya jalan-jalan melihat barang kayaknya cocok deh buat Lasa Alin. Jadi saya beliin buat Lasa Alin. Wah, terima kasih Lasa Arlin. Iya, terima kasih. Dadah. dadah. Saya pulang dulu ya. Thank you ya. Dadah. Dadah. Wah adik-adik, senang sekali. Lasa Arlin hari ini dapat hadiah dari Lasa Evelyn. Ini berarti tandanya Lasa Evelyn sayang ya sama Lasa Arlin. Nah adik-adik di rumah, kalian pernah juga nggak dapat hadiah dari II misalnya? Atau dari teman-teman kalian? Atau kalian pernah nggak dipeluk sama papa? Atau kalian juga pernah nggak dimasakin makanan yang enak sama mama? Nah, Lasa mau tanya ini, ketika kalian dapat hadiah, kalian dipeluk, kalian bisa makan makanan yang enak, yang dimasakin sama mama, rasanya gimana ya? Lasa Arlin yakin, pasti kalian juga senang sama seperti Lasa Arlin hari ini, yang senang ketika Lasa Arlin dapat hadiah dari Lasa Evelyn. Kenapa ya?
Karena berarti kita disayang sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat kasih sayang dari papa, dari mama, dari uncle, dari auntie, dari siapa lagi ya? Nai-nai, atau enggak dari kungkung, atau dari teman-teman semua. Nah, hari ini Lausa Arlin mau ceritain tentang kasih yang lebih besar daripada kasihnya papa, kasihnya mama, kasihnya kakek nenek, kasihnya uncle auntie, dan juga kasihnya teman-teman semua. Yuk kita dengerin cerita dari Alkitabnya sama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan tolong kami juga supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang diceritakan oleh Lause. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa yang tidak taat kepada perintahnya Allah. Mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka berdosa. Dan dosa itu adik-adik membuat mereka tidak bisa lagi taat kepada Allah karena hati mereka menjadi tidak baik. Dan karena itu adik-adik, karena mereka berdosa, mereka juga harus dihukum. Alkitab mengatakan adik-adik, kalau upah dosa ialah maut. Berarti hukuman dosa ialah maut atau kematian. Mereka tidak bisa lagi hidup bersama dengan Allah. Nah, tapi adik-adik, Allah tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Karena Allah sayang kepada Adam dan juga kepada Hawa. Allah berjanji akan mengirimkan juru selamat untuk membereskan dosa mereka. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Adam dan Hawa yang tadinya bisa hidup dengan bahagia bersama-sama dengan Allah selamanya, sekarang harus menerima hukuman dosa, yaitu maut atau kematian. Tapi adik-adik, kita juga sama loh seperti Adam dan Hawa. Kita seringkali tidak taat pada perintah Tuhan. Kita sering berbuat dosa. Kita suka marah-marah. Kita suka bohong. Kita suka gak taat pada papa, pada mama, pada misi sekolah, pada lause di gereja. Nah, akibatnya kita juga harus dihukum loh adik-adik. Dan hukuman dosa ialah maut atau kematian. Ih, serem ya adik-adik. Gimana dong? Tapi Lausa Arlin jadi ingat tentang janji Tuhan yang akan mengirimkan juru selamat. Kira-kira Tuhan menepati janjinya enggak ya? Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kita kan setiap tahun selalu merayakan Natal. Kalian tahu Natal itu apa? Natal itu adalah hari kelahiran juru selamat. Berarti Tuhan sudah menepati janjinya kepada Adam dan Hawa. Bayi Yesus yang kelahirannya kita rayakan setiap tahun bukanlah bayi biasa loh adik-adik. Walaupun badannya sama seperti bayi-bayi yang biasa kita lihat. Yesus dilahirkan spesial, istimewa untuk menyelamatkan
orang-orang berdosa. Bayi Yesus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menjadi manusia, sama seperti kita. Ia juga bertumbuh loh, sama seperti adik-adik di rumah. Tapi bedanya, Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus adalah Tuhan, jadi dia tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati loh di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman Adam, hukuman Hawa, dan juga hukuman semua orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, termasuk Lausa Arlin dan adik-adik di rumah. Yesus seharusnya tidak menerima hukuman apapun, karena Yesus tidak pernah bersalah. Yesus tidak pernah berdosa. Kita yang seringkali tidak taat kepada Tuhan dan berbuat dosa, kitalah yang sebenarnya harus dihukum adik-adik. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia menanggung hukuman kita semua. Ia mengambil semua dosa dan membayarnya dengan lunas ketika ia mati di atas kayu salib. Kenapa ya Tuhan mau melakukan itu? Pasti karena Tuhan mengasihi kita semua adik-adik. Tuhan tahu kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Itulah tanda cintanya Tuhan bagi seluruh manusia, bagi Lausa Arlin, bagi adik-adik di rumah, dan bagi semua orang yang berdosa. Puji Tuhan ya adik-adik, Lausa Arlin sangat bahagia loh karena dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik di rumah juga pasti merasa bahagia kan karena dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ia tidak mati selamanya adik-adik. Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Ia menang atas maut dan juga menang atas semua dosa. Dan Lausa Arlin punya kabar yang sangat baik. Kabar baiknya adalah jika kita sungguh-sungguh percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menggantikan kita dari hukuman dosa dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kalau kita sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kita, maka semua dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga suatu saat nanti. Nah adik-adik, supaya kalian bisa lebih mengerti cerita Lausa Arlin tadi, sekarang Lausa Arlin mau peragain. Kalian lihat baik-baik ya. Ketika Allah menciptakan manusia itu sangat amat baik adik-adik. Hati manusia itu bersih, jernih seperti air ini. Tapi ketika Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, sama seperti kita adik-adik, kita juga sering berdosa. Dosa itu membuat hati kita menjadi kotor. Ketika kita marah-marah, ketika kita berbohong, ketika kita tidak taat pada papa mama atau pada lause atau pada misi sekolah, apa yang terjadi adik-adik? Hati kita yang tadinya bersih, sekarang jadi kotor. Lalu apakah kita bisa membersihkan hati kita kembali menjadi bersih, menjadi jernih kembali? Tidak bisa adik-adik. Hanya Allah yang bisa. Allah dengan kasih-Nya mengirimkan siapa adik-adik? Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kita. Dan Yesus dengan kasih-Nya mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, apa yang terjadi adik-adik? Dosa hati kita yang tadinya kotor, sekarang jadi bersih kembali. Seperti air ini adik-adik. Wah, sungguh luar biasa kan adik-adik? Hanya dengan kasih Tuhan Yesus, kita bisa dipulihkan kembali. Nah adik-adik, jadi Lausa Arlin mau ulangin ya. Hari ini kita belajar yang pertama,
Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan sudah menepati janjinya untuk mengirimkan juru selamat. Yang kedua, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita dari hukuman dosa kita, adik-adik. Yang ketiga, kita harus percaya dan menerima dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, sekarang waktunya menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati untuk kami dan menebus dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih sangat sayang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Lause, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus itu punya kasih yang benar-benar besar ya Lause ya. Iya, tapi gak cuman itu loh Lose. Iya. Dia rela untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita semua. Betul, setelah mati di kayu salib aja, ternyata Tuhan Yesus itu bangkit loh. Wah. Iya, dan tetap menyatakan kasihnya kepada kita. Kita mau menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, sekarang kita akan menerima doa berkat.
Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Wah, nggak kerasa ya Lause ya. Ternyata ibadah sekolah minggu kita sudah selesai lagi nih. Iya Lause. Iya, tapi kita akan ketemu minggu depan ya Lause ya. Pasti dong Lause. Oke, sekarang kita mau goodbye. Goodbye everyone. Don't you think we have some fun? Goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见再见朋友们，我的心非常高兴。再见朋友们，上帝